彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Dua sosok manusia saling berkedip dalam tatapan seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai mendistorsi. Seorang tokoh kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan. Mata Xian mempelajari medan perang saat dia merasakan riak energi yang menakutkan yang menyebar. Kesendirian muncul di wajahnya yang kecil ketika dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung dasi dari Hall of Soul, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Dou Zongs harus memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, itu biasanya akan berlangsung untuk waktu yang lama. Namun, mengingat Medusa dan karakter Protektor Tai, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa itu pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Tokoh manusia saling berpotongan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan api serta suara yang jelas di tengah riak energi yang intens. Sosok manusia saling berpotongan. Wajah Medusa sedingin es ketika pedang panjang di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan menusuk ke dalam rusuk pelindung dasi dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugus kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa melintas dan dia melarikan diri dari jangkauan pelindung dasi yang menyerang. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke pedang panjang hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada jejak darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar terlihat, orang bisa tahu dari fluktuasi intens kabut hitam di sekitar tubuh Protektor Tai bahwa pedang tadi memiliki beberapa efek padanya. Protektor Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba lolos darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Protektor Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Protektor Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang sedang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak keluar sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Di luar medan perang, Xiao Yan juga sesaat linglung karena tindakan Protektor Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindungmu menelan Yunshan saat itu, menyebabkan dia buru-buru menangis. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah daripada kekuatan jiwa Yunshan, ada cukup banyak dari mereka. Mata Xiao Yan terasa membosankan saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Pelindung mata Tai langsung berubah menjadi merah darah saat dia menyaksikan tubuh-tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Sebuah niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Sebuah suara yang jelas muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Deru marah pelindung Tai bergema di langit. 5 rantai hitam gelap segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Kelima rantai hitam gelap itu tiba-tiba turun mengikuti gemuruh Protektor Tai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Tolong lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu aku." Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk beberapa segel unik.
Sebuah cahaya pedang 7 berwarna dan rantai logam pithon seperti hitam saling menyilang dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meletus menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api memercik. Tubuh Medusa mengundurkan diri. Wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan protektor Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan kekerasan ini telah menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Protektor Tai tidak memberi Medusa bahkan sesaat untuk mengatur napasnya. Tangannya bergerak dan rantai besar seperti pithon berwarna hitam memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, itu berayun keras menuju Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat ini oleh Protektor Tai. Powerful Douki pun beredar di tubuhnya hingga maksimal. Cahaya 7 warna yang terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti 7 sosok cahaya berwarna terhadap langit. Pedang besar bersinar sepanjang 100 kaki panjang berayun setiap kali longsword di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang berkilau dan rantai hitam seperti pithon bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertempuran antara elit Douzongs. Xiao Yan dengan erat mengepalai gigi. Dia dengan paksa menahan rasa lelah yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara Douki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Douki di dalam tubuhnya mulai berjalan dalam masalah kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah setelah merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Menarik! Seruan rendah tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang-benang tipis, hampir seperti rambut, benang-benang mental memancar keluar dengan cara yang seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Douki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti aliran kecil yang teraglomerasi dari semua arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao yang didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang ini, hampir setiap pikirannya melepaskan efek maksimumnya. Dengan cara ini, gangguan dari terburu-buru Douki segera menghilang. Ketika Douki dalam tubuhnya benar-benar terkontrol, kerutan yang erat di alis Xiao Yan perlahan rileks. Kecepatan yang segel tangannya berubah tiba-tiba menjadi lebih cepat. Afterimages terbang. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Xiao Yan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba terlempar ke arah pelindung Tai. Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika jantung Xiao Yan berdegup kencang memancarkan tangisan dingin. Mata Protektor Tai terfokus pada cahaya kristal yang ditembakkan. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Pelindung Tai dengan sungguhan mengerutkan dahinya saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan sesaat terkejut. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk berlatih. Dari ekspresi seriusnya, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou kelas tinggi bahkan dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiao Yan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali itu saat yang kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktekkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Kedua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau kehijauan dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruangan itu sangat terdistorsi di tempat di mana keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang akan tiba-tiba hancur berantakan. Selama erosi antara dua energi yang menakutkan, banyak riak energi, yang lebih dari 1000 kaki besar, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi yang menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak begitu terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat.
Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini membuat kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Hampir mencapai 1000 kaki dalam radius. Dalam sekejap, angin liar bertiup di langit dan lapisan awan dengan cepat berguling. Fenomena aneh yang mengguncang bumi itu menyebabkan begitu banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti lembaran. Korosi dari dua energi berlangsung selama beberapa menit. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pohon-pohon di pegunungan di bawah ini untuk mengeluarkan suara berderak karena semuanya pecah, membangun jumlah yang tak terhitung jumlahnya sihir binatang yang tersembunyi. Tertawa dingin langsung ditransmisikan sebagai tubuh protektor Tai baru saja kembali. Sosok indah segera terlintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki dengan kasar menembak pada protektor Tai. Kepanikan muncul di dalam hati protektor Tai ketika dia merasakan perasaan lemah yang ditularkan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan sejumlah besar energinya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi mendarat di posisi yang tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan Medusa. Tubuh protektor Tai buru-buru menarik diri. Lengannya bergetar dan beberapa rantai besar meledak dengan eksplosif. Pergi! Medusa menunjuk jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika pithon berwarna 7 besar terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Pithon, yang bertahan di langit, mengayunkan ekornya yang sangat besar. Tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan kasar menembak ke arah pelindung Tai itu. Wajah protektor Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Pithon, pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembak keluar. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit. Pada saat itu, seluruh Sky Scorpion Mountain Range dengan keras gemetar karenanya. Beberapa orang lemah dari kedua sisi terguncang oleh suara gemuruh yang tiba-tiba seperti ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi berwarna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, mengaduk badai. Di atasnya, gelombang riak energi terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Xian. Si Flipping Seal, dari sebelumnya hampir habis semua douki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meskipun demikian, kondisi Xiao Yan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya letih. Itu masih agak sulit baginya untuk menggunakan si Flipping Skill dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Xian terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Protektor Tai telah menerima teguran keras dari Medusa, dan sepertinya situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Terlebih lagi, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh pergi. Sebuah niat membunuh yang padat terlintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di seluruh hatinya. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti 7 energi berwarna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke arah langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Dengan penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun gengsi dari sebelumnya. Ya, ada peluang bagus untuk ini. Douki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat aksi protektor Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan api tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat protektor Tai melompat-lompat sambil dibakar oleh sekelompok Fallen Heart Flame. Sepertinya, Fallen Heart Flame ini memang bisa membahayakan tubuh spiritual.
Itu mungkin untuk merusak tubuh spiritual selama energi atau Douki mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Fallen Heart Flame adalah salah satunya yang dapat dianggap sebagai benda yang sangat takut atau bahkan ditakutkan oleh tubuh spiritual. Dasi pelindung yang awalnya terluka parah mengalami cedera tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame. Semangatnya hampir merupakan keadaan yang transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat bahwa pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Kelompok Fallen Heart Flame itu perlahan menghilang.